Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya, saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Amin, haleluya, saya percaya Roh Kudus tercurah di tempat kita berada, memenuhi kita dengan sukacita. Amin, haleluya. Katakan Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, katakan belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari dengan segenap hati katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari sama-sama angkat tangan kita seperti ini. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya, amin, sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Saya percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Kau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Amin. Kau Allah yang sanggup menyembuhkan sakit kami Tuhan. Kau Allah yang sanggup Tuhan Yesus mengubahkan Tuhan Yesus segala keadaan kami Tuhan. Amin.
Thank you Jesus. Kami rindukan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Di penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Jesus. Ini hidup kami Tuhan. Oh. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Mari dengan iman katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari dengan segenap hati bersama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Memulihkan hidupku. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari dengan segenap hati katakan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita katakan, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup Melakukan perkara yang melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup. Amin Tuhan. Yesus Sanggup memulihkan kami Tuhan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan namanya, tinggikan Yesus. Amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagimu Tuhan, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat
Engkau. Tiada sepertimu Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, for you are great Lord Jesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. Hallelujah. There is none like you, Jesus. There is none like you, Lord. Haleluya, haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, Yesus. Haleluya. Segala hormat pujian bagimu, Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan kepada Ibu Natalia. There is no one like you, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. There is no one else like you. Kami bersyukur, Tuhan, kami menjadi anak-Mu. Kami sungguh beruntung Kau pilih di antara sekian juta orang, Tuhan, yang menjadi anak-Mu. Terima kasih, Tuhan. Ajarkan kepada kami setiap hari itu kami bersyukur, Tuhan. Bersyukur dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur, Tuhan. Atas semua karya-Mu di dalam kehidupan kami. Atas bukti kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Dengan itu kami mau hidup, Tuhan Yesus. Terus bersemangat di dalam Engkau. Terus mengasihi-Mu di sepanjang hidup kami. Terus mengandalkan Engkau. Terus berharap kepadamu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, persekutuan kami dengan Engkau. Pencarian kami dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Sebab Kau berjanji Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan. Atas kebesaran-Mu, karya-Mu di dalam kehidupan kami. Semua rancangan-Mu, segala yang Kau aturkan untuk kehidupan kami yang begitu indah, Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur, Tuhan. Di atas segala apapun kondisi kami saat ini, Tuhan. Keberadaan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, suami kami, istri kami. Dimanapun apapun kami pada saat ini, Tuhan, kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami. Hanya itu yang kami tahu, Tuhan, sebab Kau berjanji Kau selalu menemani kami. Kau selalu menggandeng tangan kami untuk kami hidup, berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Ajarkan kami terus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur tiada habis-habisnya atas segala perbuatan tangan-Mu, Tuhan. Sehingga kami sanggup menjalani kehidupan kami penuh dengan semangat. Dan bahkan kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah kesusahan kami. Di tengah-tengah kelemahan kami. Di tengah-tengah segala kekurangan kami, Tuhan. Kami dapat menjadi berkat. Kami dapat menyenangkan hati-Mu day by day. Tuhan, mampukan kami. Untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kami, Tuhan. Kesalahan kami, kekurangan kami. Di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan. Bukakan mata rohani kami lebih lagi, Tuhan. Untuk kami mendengar suara-Mu, mengerti akan isi hati-Mu. Bukan hanya kami selalu mengeluh akan kesusahan kami, kekurangan kami. Tapi kami mau belajar mengasihi-Mu lebih dari hari sebelumnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya wadah ini akan terus menjadi berkat buat semua orang yang join dalam sini. Kami percaya akan menjadi berkat, akan menjadi kebaikan dan demi kebaikan. Semakin banyak hikmat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang rindu mencari Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Agus, Tuhan, hari ini yang membawakan firman-Mu, biar hanya kebenaran-Mu saja yang Kau sampaikan melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Berikan semua wanita-wanita-Mu, bahkan semua orang yang join di dalam wadah ini pada saat ini, Tuhan, hati yang lembut,
hati yang lunak, yang siap menerima benih-benih firman itu untuk tertanam dan bertumbuh, berbuah lebat, bahkan demi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu dan seisi keluarga Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Juga keluarga kami semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami sudah berada di tangan yang aman. Kami tahu kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu takut dan gentar. Bahkan masa depan kami sudah Kau jamin Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan ada kehidupan. Kami tidak perlu takut Tuhan. Sebab burung-burung di udara saja Kau pelihara. Terlebih kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau bayar dengan nyawa-Mu Tuhan. Terlebih berharga kami daripada burung-burung pipit itu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman terus akan hidup di dalam hati kami. Akan mengubah setiap kehidupan wanita-wanita-Mu yang ikut di dalam wadah ini. Bahkan semua orang, pria ataupun wanita, Tuhan akan diberkati. Terus akan diberkati. Semakin kebaikan-kebaikan Tuhan banyak terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin mengerti, mengenal Engkau Tuhan. Biarlah semua wanita-Mu Tuhan boleh semakin hari semakin dibentuk Tuhan. Semakin lembut, semakin berhikmat, semakin mengerti. Supaya menjadi istri yang baik dan juga dapat menjadi ibu yang baik, menjadi menantu yang baik, mertua yang baik, semua yang baik. Sebab Tuhan yang mengajarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkati semua internet maupun alat-alat yang dipakai Tuhan, biar semuanya lancar, tidak ada kendali apapun. Dan kami tahu dan kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami ada saat ini, di rumah, di kantor, di mobil, dimanapun kami Tuhan. Sebab kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is none like you, Jesus. There is none like you, Lord. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else, Jesus. There is no one else like you. Hallelujah, Jesus. There is none like you, Lord Jesus. Hallelujah. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Agus Lutan. Mari kita berdoa, Ibu-ibu sekalian. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari yang spesial yang Bapak berikan kepada kami. Kami bisa kembali beribadah menyembah kepada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu sudah melawat kami melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Buka hati kami, siapkan hati kami untuk diterangi oleh firman, oleh kebenaran-Mu yang akan memberikan pencerahan, yang akan memberikan inspirasi rohani, yang akan menguatkan, menghiburkan, menuntun langkah kami. Bapa di surga, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, sampaikan kebenaran firman isi hati-Mu yang akan memberkati semua kami. Kami mau tundukkan pikiran kami hanya kepada Kristus. We put our mind into captivity to obey Christ. Hanya tunduk taat kepada kebenaran, kepada firman-Mu. Jauhkan kami dari semua distraction, dari semua hal-hal yang mengganggu konsentrasi kami. Biar selama mungkin 30-40 menit ini kami mau dengar isi hati Tuhan. Bersabdalah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom ibu-ibu sekalian yang sangat diberkati Tuhan, senang pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah Women of Love. Luar biasa, ibu-ibunya semangat, ada 67 orang saya lihat yang ikut dalam ibadah ini. Tuhan memberkati semua ibu-ibu. Pada hari ini saya akan berbicara tentang tema Don't Forget to Rejoice. Jangan lupa untuk bersukacita. Memang bersukacita itu kelihatannya mudah, tetapi sulit untuk dilakukan. Dan sebagai manusia kita sering lupa untuk bersukacita. Kecenderungan kita tuh marah, ngomel, kita kecenderungannya mengeluh, kita kecenderungannya kepahitan, kita kecenderungannya putus asa. Tapi pada hari ini para wanita ilahi Tuhan ingatkan untuk kita bersukacita. Mari kita membaca dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 yang menulis demikian dalam firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16, ayat yang singkat sekali, hanya 2 kata saja. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Bersukacitalah senantiasa. Simple. Artinya apa? Rejoice always. Kita selalu bersukacita dalam keadaan baik maupun buruk. Nah, saya ingin bagikan secara cepat, kenapa? Apa alasan kita harus bersukacita? Tentu saja ada banyak alasan untuk kita bersukacita. Yang pertama saya catat, kenapa kita harus bersukacita? Karena itu adalah perintah Tuhan. Dengan jelas tadi 1 Tesalonika 5 berkata bersukacitalah. Itu perintah, itu command, itu hukum Tuhan yang Tuhan berikan bagi umatnya untuk kita bersukacita senantiasa. Our Father is a Father of joy. Bapa kita adalah Bapa yang bersukacita. He create joy. Dia menciptakan sukacita. Seringkali kita orang Kristen punya konsep Bapa kita itu moody, Bapa kita tuh orangnya susah, mungkin orangnya sangat-sangat mellow banget. Bukan. Our God is a God of joy. Bapa kita adalah Bapa sukacita. Dia beria-ria, dia bersenang, dia bergembira bersama kita anak-anaknya. Nah, Jesus is a man of joy. Walaupun hidup Yesus penuh dengan penderitaan, but he is the man of joy. And the Holy Spirit dan Roh Kudus adalah the spirit of joy. Salah satu buah roh adalah sukacita. Satu hal yang saya bangga dengan Tuhan kita adalah Tuhan tidak cuma care, tidak cuma peduli tentang kebutuhan fisik kita dan kebutuhan rohani kita. Tuhan tidak cuma memelihara kebutuhan fisik kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Dia tidak cuma peduli tentang kebutuhan daripada roh kita, tetapi Tuhan juga peduli tentang kebutuhan emosi kita. Salah satu masalah terbesar manusia hari-hari ini bukan masalah fisik, bukan masalah roh, tapi masalah jiwa. Banyak orang secara spirit bagus, banyak orang secara fisik oke, sehat, tapi dia merasa sakit. Yang sakit itu di jiwanya. Banyak sekarang orang Kristen sehat badannya, tapi stres jiwanya, khawatir jiwanya. Nah, masalah banyak manusia adalah masalah jiwa, dan karena jiwa kita bermasalah, jiwa itu di tengah-tengah, dia ada di antara roh dan fisik dan tubuh. Nah, karena jiwa ini bermasalah, makanya itu bisa mempengaruhi roh kita, juga bisa mempengaruhi fisik kita. Ketika jiwa kita bermasalah, makanya fisik kita sering bermasalah. Makanya ibu-ibu sering merasa sakit. Tapi ketika engkau ke dokter, diperiksa darahnya, diperiksa semuanya oleh dokter, baik. Tapi engkau merasa sakit, yang sakit bukan fisikmu, tapi yang sakit adalah jiwamu yang berpengaruh bagi fisikmu. Satu hari para dokter spesialis di Mayo Clinic di Amerika mengadakan analisa. Dan mereka menemukan fakta ada banyak orang, ya sebelum virus ini, itu ditemukan sakit penyebabnya bukan virus. Penyebabnya bukan bakteri, bukan penyakit. Tapi penyebabnya adalah masalah kejiwaan yang berdampak bagi fisiknya. Nah, hari-hari ini saya ketemu dengan banyak orang yang bermasalah jiwanya. Tapi saya bersyukur. Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita, dia peduli dengan keadaan jiwa kita. Sama seperti ibu-ibu sekalian, pasti peduli juga dengan kejiwaan daripada anak-anakmu.
Satu hari saya ketemu satu keluarga, kita ngobrol, ternyata anak yang dewasa itu ada sedikit bermasalah. Agak sedikit autis gitu loh. Suka berdebat, gampang khawatir, gampang stres. Waktu mamanya cerita sama istri saya, dia bilang, saya sedih banget. Kalau dia lagi kumat, saya sedih banget. Kalau dia lagi stres, lagi depresi, lagi panik, saya sedih banget. Nah, sebagai orang tua ya, kalau masalah dengan emosi anak kita, kita pastilah akan peduli. Kalau misalnya anak kita pulang sekolah, mukanya murung, terus dia mengunci dirinya di dalam kamar, pasti kita ketok dong. Noni, kenapa? Kenapa mukamu murung? Noni, kenapa kamu nggak mau makan? Noni, kita pasti peduli. Siapa yang nyakitin kamu? Siapa yang bully kamu? Kalau boleh mama hadapin, betul nggak? Kita care dengan keadaan emosi anak kita. Apalagi Bapa di surga. Dia sangat peduli dengan keadaan jiwa kita. Maka dari itu ada sukacita bagi setiap kita. Saya bersyukur banget. Daud katakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Aku tidak akan kekurangan. Kekurangan di sini tidak cuma sekedar makan minum, tapi kekurangan masalah jiwa kita. Jiwa kita dipuaskan di dalam Tuhan. Dan Alkitab berkata, ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau dan bla bla bla. Dan Alkitab berkata, dia menyegarkan jiwaku. Bapa kita, Bapa yang menyegarkan jiwa kita. Ada ibu-ibu yang jiwanya lagi kering saat ini. Bapa mau segarkan. Ada dari ibu-ibu yang mungkin jiwanya terluka, jiwanya sakit hari-hari ini. Bapa ingin segarkan jiwa setiap kita. Dalam bahasa Inggris bagus banget. He restored my soul. Dia memulihkan jiwaku. Hari ini saya merasa Roh Kudus Bapa di surga akan memulihkan hati setiap kita. Hati yang terluka, hati yang tersakiti, hati yang mungkin dipenuhi dengan kepahitan, hati yang mungkin sedang mengalami depresi, stres. Bapa ingin segarkan hatimu. Bapa ingin segarkan jiwamu. Bapa ingin pulihkan jiwamu. Yang kedua, kenapa kita harus bersuka cita? Karena Nehemia katakan sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kita nggak usah baca deh. Dalam Nehemia pasal 8 ayat 11 dikatakan, sukacita of the joy of the Lord is my strength. Dalam bahasa Indonesia ditulis, karena sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara sekalian, kita harus bersukacita. Karena ketika kita bersukacita, kita akan kuat. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun beban pergumulan yang kita hadapi, ketika kita bersukacita, kita kuat. Mungkin hari-hari ke depan kita akan semakin sulit. Hari-hari ke depan kita akan semakin tidak mudah. Hari-hari ke depan kita akan penuh dengan banyak tantangan. Saya ketemu dengan banyak orang yang ke salon, bla bla bla, betul ya. Yang merek terkenal, tapi dia punya masalah dalam hidupnya. Ketika kita mengalami masalah yang berat dalam hidup kita, sukacita itu menjadi kekuatan kita. 1 tahun lebih ini ada banyak orang stres, depresi. Ada banyak rumah tangga yang mengalami masalah. Kenapa? Orang kaget dengan keadaan ini. Tapi orang yang bersukacita, dia akan punya kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan dalam hidupnya. Orang yang bersukacita bisa menghadapi badai yang datang hidupnya. Makanya the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan. Kekuatan kita. Ibu-ibu jangan lupa untuk bersukacita. Ketika engkau bersukacita, engkau akan kuat. Engkau akan jadi wanita yang luar biasa. Terus yang ketiga dikatakan sukacita adalah karakter orang yang dewasa dalam iman. Karakter orang yang dewasa dalam iman. Karena sukacita itu adalah buah-buah roh. Dan karena sukacita bisa ditampilkan mungkin. Sukacita itu adalah buah-buah roh. Nah, orang yang suka ngomel, orang yang suka mengeluh, orang yang negatif, itu bagi saya anak-anak rohani, kanak-kanak rohani. Anak-anak kan kalau ada masalah langsung ngeluh, langsung protes, langsung negatif. Itu bayi, itu anak. Tapi Tuhan nggak mau kita jadi bayi terus. Kita harus bertumbuh di dalam kedewasaan. Dan salah satu karakter orang dewasa, buah rohnya adalah sukacita.
Orang yang dewasa imannya bisa bersukacita dalam masalahnya. Kenapa? Dia bisa melihat ada kesempatan di dalam kesempitan. Dia bisa melihat Tuhan sedang bekerja di dalam masalah pergumulan yang dia hadapi. Saya percaya pandemi ini nggak kebetulan terjadi. Percayalah Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah pandemi ini untuk satu hasil yang kita akan lihat dengan luar biasa. Justru pandemi ini akan menjadi kesempatan bagi orang-orang yang bisa bersukacita. Kalau keadaan baik kita bersukacita, semua orang juga bisa. Kalau ibu-ibu dapat kantau, dapat proyek yang bagus, yang besar, ibu-ibu bersukacita, semua juga bisa. Tetapi ketika tantangan kita alami, pergumulan kita alami, bisa nggak kita bersukacita? Kalau kita pelajari luar biasa, kitab Filipi, kitab 1 Tesalonika itu ditulis Paulus di dalam penjara. Di dalam penjara. Tapi tema kalau kita pelajari kitab Filipi itu adalah bersukacita. Tema kitab Filipi itu bersukacita. Di dalam penjara Paulus bisa bersukacita. Jangan izinkan apapun menghalangi kita untuk bersukacita. Sekali lagi Ibu-ibu, jangan izinkan apapun menghalangi kita untuk kita bersukacita. Terus yang selanjutnya, yang keempat, sukacita itu memberikan perspektif yang benar kepada kita. Ketika kita bersukacita, kita bisa melihat masalah pergumulan kita dengan perspektif yang benar. Makanya dalam Yakobus pasal pertama ayat 2 menulis begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang disuruh bersukacita di dalam pencobaan. Makanya dalam bahasa Inggris itu bagus sekali. Let it be an opportunity of joy. Jadi masalah kita, pergumulan kita menjadi kesempatan untuk kita bersukacita. Kalau kita bisa melihat masalah kita dengan perspektif yang benar, kita akan bisa bersukacita. Kita akan bisa bersukacita. Makanya saya sering katakan gambar ini bagus banget. Kalau Anda lihat masalah Anda dari ground floor, Anda lihat banyak gedung-gedung, ada banyak halangan. Tapi begitu Anda naik ke lantai yang lebih tinggi lagi seperti gambar ini, Anda tidak melihat halangan lagi. Ternyata it's a matter of perspective. Ini masalah perspektif. Kalau perspektif kita ground floor, yang kita lihat kesempitan, yang kita lihat tantangan, yang kita lihat pergumulan. Tapi kalau kita naikkan level hidup kita, perspektif kita naikkan, ternyata kita lihat di balik gedung itu ada kemuliaan yang luar biasa. Di balik tantangan itu ada berkat-berkat, ada mukjizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Justru saya mau bersaksi, dari pandemi ini saya mengalami kemuliaan Tuhan. Saya mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya mengalami mukjizat Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Saya dulu berdoa, dan doa saya cukup tokcer. Tapi selama pandemi ini, ibu-ibu sekalian, semua doa saya dijawab oleh Tuhan. Semua doa saya dijawab Tuhan. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil, yang sederhana sekali. Saya sampai sama Tuhan tuh emes banget. Saya sama Tuhan tuh sampai, aduh, luar biasa sekali. Luar biasa. Contohnya kemarin, Minggu, agak bete di rumah. Terus saya doa gini, Tuhan, santai ya doanya Tuhan. Biar ada teman, mau keluar nih males, tapi biar ada teman ngajak keluar ya Tuhan. Ngajak makan. Benar, saudara. Tiba-tiba teman saya WA, Pak, yuk kita dinner. Yuk kita makan malam. Hal ini kan sederhana, simple. Tapi bagi saya itu mukjizat Tuhan. Karena Tuhan mendengar doa saya. Banyak orang bilang, Pak, Tuhan itu kan nggak peduli hal yang detail, hal yang kecil. Tuhan itu begitu besar, begitu hebat. Dia harusnya peduli dengan hal yang besar. No. Tuhan care dengan hal yang kecil. Dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dengan apa yang kita minum. Itu hal yang kecil, yang sederhana. Bahkan Tuhan peduli dengan rambut kita. Tidak ada sehelai rambutmu pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Hebat nggak? Soal rambut kita pun Tuhan care, Tuhan peduli. Luar biasa Tuhan kita. Nah, maka dari itu ibu-ibu sekalian, kita harus melihat masalah kita dengan perspektif yang benar. Paulus itu di penjara, tapi dia bisa melihat dengan dia di penjara luar biasa. Dua hal terjadi. Kemajuan Injil terjadi. Kenapa?
Karena Paulus itu sudah lama pingin banget KKR di Roma. Dia pingin banget KKR di Roma, tapi cara Tuhan berbeda dengan pikiran Paulus. Paulus pikir dia akan KKR, mungkin ada state-nya, kalau kita zaman sekarang pakai artis, pakai apa, dia akan khotbah, I want to tell you, mungkin dia akan khotbah dengan luar biasa. Tapi Tuhan nggak buat cara begitu. Tuhan kirim Paulus ke Roma melalui penderitaan. Dia jadi orang tahanan. Dan zaman itu Paulus dianggap orang yang berbahaya. Jadi dia ditahan di satu tahanan yang khusus dan dikawal oleh pasukan elit, Kopassusnya Roma pada waktu itu. Ada beberapa orang yang menjaga Paulus dan itu shift 4 jam sekali. Itu elit, pasukan elit yang mengawal Paulus. Dan saudara tahu, dengan dikawal oleh orang-orang dalam istana, orang-orang elit, Kopassus, Paulus mendapat kesempatan memberitakan Injil kepada mereka. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, terjadi kebangunan rohani di dalam kerajaan. Saudara tahu banyak dari Kopassus, elit-elit pasukan itu, soldier itu, yang bertobat percaya kepada Yesus. Bahkan istrinya Nero, mamanya Nero, anaknya Nero itu bertobat percaya Yesus, dibunuh semuanya oleh Nero ketika Nero tahu. Dan bukan cuma kebangunan rohani terjadi dalam istana, kebangunan rohani juga terjadi di luar istana. Siapa bilang? Paulus bilang, pemenjaraan saya membuat Injil terbatas. Justru dengan saya di penjara, Injil diberitakan, terjadi kemajuan Injil. Ternyata saudara, di balik masalah kita ada pertumbuhan iman. Di balik masalah kita didewasakan. Di balik masalah kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kelima, yang terakhir, mungkin ada banyak alasan, tapi 5 ini aja. The presence of Jesus brings the presence of joy. Ketika ada hadirat Yesus, pastilah ada yang namanya sukacita. Berkat sukacita. Roma 14 ayat 7 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan atau minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, ketika Yesus yang menguasai hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Sukacita yang melimpah dari dalam. Sukacita itu menular. Sukacita itu menular, ibu-ibu, sama seperti khawatir. Sama seperti tawar hati. Kalau ibu-ibu ketemu dengan orang-orang yang tawar hati, akan ketular. Kita jadi ikut tawar hati. Kalau ibu-ibu ketemu orang yang khawatir, ibu akan ketular khawatir. Tapi kalau ibu-ibu ketemu dengan orang yang bersukacita, ibu-ibu akan terdampak. Ibu-ibu akan bisa bersukacita. Kalau ibu-ibu ketemu dengan orang yang positif, engkau akan jadi orang yang positif juga. Makanya dengan siapa kita bergaul itu penting dijaga. Jangan bergaul dengan orang yang negatif, yang mengeluh terus, yang protes terus, yang komplain terus. Lama-lama kita juga mengeluh, kita juga komplain. Tapi bersekutulah dengan orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang optimis, orang-orang yang positif, itu akan menular. Itu akan menular. Akan menular. Dan tahu nggak ibu-ibu sekalian, sukacita itu bisa menjadi kesaksian untuk kita membawa jiwa datang kepada Tuhan. Salah satu yang orang cari sekarang apa sih? Sukacita kan? Di tengah-tengah masa orang stres, depresi, ini orang butuh sukacita. Dan Anda semua ibu-ibu sekalian punya sukacita itu. Tularkan sukacita itu. Sehingga orang datang kepada Yesus. Karena mereka melihat ada sukacita dalam hidup setiap woman of love. Gereja yang diberkati Tuhan. Amin ibu-ibu sekalian. Satu hari saya ketemu seorang bapak. Bapak ini mukanya murung, sedih. Bukan orang miskin, orang kaya. Mukanya murung, jutek, sedih banget. Nah, waktu kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, Bapak ini kok gak ada masalah ya? Bapak ini kok orangnya semangat terus, Bapak ini kok orangnya senang sekali, happy terus, bersuka cita. Apa yang buat Bapak tuh bersuka cita? Gara-gara saya senyum, saya ketawa, saya suka cita, dia tanya, apa yang membuat Bapak suka cita? Ternyata ibu-ibu, kalau kita bisa punya resep, untuk membuat orang bersuka cita, ibu-ibu bisa jadi kaya loh. Bisa jual di Topet, di blibli.com, betul nggak? Resep sukacita Ibu Evelyn Abraham. Oh, keren sekali, betul nggak? Nah, kasih foto Pak Timothy di depannya lagi tersenyum naik sepeda gitu loh ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita bisa punya resep sukacita, orang butuh. Orang cari sukacita itu.
Dan itu kesempatan kita memberitakan Injil. Saya cerita tentang Tuhan kepada Bapak ini. Dan puji Tuhan sekarang dia jadi orang Kristen. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita harus jadi woman of joy. Bukan cuma woman of love, tapi woman of joy. Jangan lupa bersuka cita, ibu-ibu sekalian. Nah, saya mau masuk lebih dalam lagi. Apa beda sukacita sama bahagia? Bahagia kan kita sering dengar, sukacita apa bedanya? Yang pertama, bahagia itu conditional. Kata bahagia itu kan happiness, dari kata happen. Jadi bahagia itu tergantung situasi, kondisi, keadaan yang kita alami. Bahagia itu kalau ada, makanya orang sering bilang gini, happiness itu if and then. If I have money, then I will be happy. If I have a good husband, then I will be happy. Nah, orang sering katakan conditional, bahagia itu conditional. Kalau saya punya ini, maka saya akan bahagia. Kalau saya punya itu, maka saya akan bahagia. Happening, apa yang terjadi dalam hidup kita itu menentukan kita bahagia. Artinya, kalau hal yang baik terjadi dalam hidupmu, engkau akan bahagia. Tapi kalau hal yang buruk terjadi dalam hidupmu, engkau kehilangan bahagiamu. Engkau tidak bisa bahagia. Tapi beda dengan sukacita. Sukacita itu unconditional. Tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi dengan situasi, kondisi yang kita alami. Apapun kondisi yang baik dan buruk, kita bisa bersukacita. Makanya firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi orang yang bersukacita, sekalipun keadaan buruk dialami, sekalipun keadaan yang tidak baik dialami, dia bisa bersukacita. Tapi kalau bahagia, ketika keadaan buruk kita alami, ketika keadaan tidak sesuai yang kita harapkan, sukacitanya hilang. Kita akan tidak bahagia. Makanya sukacita itu if then. If I have this, if I have those, maka I will be happy. Yang kedua, bahagia itu dari luar. Dipengaruhi oleh hal yang luar. Luar itu mempengaruhi. Makanya kalau saya bisa makan enak, saya akan bahagia. Kalau saya hidupnya tenang, punya suami baik, anak-anak jinak semua, saya akan bahagia. Dari luar. Tetapi sukacita itu dari dalam. Yang ketiga, sukacita, bahagia itu perasaan, feeling. Feeling. Nothing more than feeling. Feeling itu bisa up and down. Feeling itu bisa berubah, dan feeling itu sering menipu kita. Bahagia itu perasaan. Tapi sukacita itu iman. Yang keempat, bahagia itu jangka pendek, short term. Sementara sukacita itu kekal. Orang bahagia itu short term. Ketika apa kondisi yang kita inginkan ada, kita sukacita, kita bahagia. Tapi ketika kondisi itu tidak terpenuhi, kita nggak bahagia. Bahagia itu bisa cepat ada, terus hilang, cepat sekali, short term banget. Tapi sukacita itu long term. Belajar dari Habakuk. Habakuk katakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari karangan. Artinya bokeh, dong hepeng, meyucian, bokang tau, boboho, semua betul nggak? Semua negatif, situasi tidak baik, situasi buruk. Tetapi aku akan bersorak-sorai, aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Habakuk bisa bersukacita di dalam kondisi yang buruk, di dalam keadaan yang tidak baik yang dia alami. Makanya ibu-ibu yang diberkati Tuhan, don't forget to rejoice. Amin. Kalau ada orang di kiri kananmu, di belakangmu, di rumahmu, katakan don't forget to rejoice. Jangan lupa untuk bersukacita. Kita nggak mau cuma bahagia, tapi kita mau bersukacita. Di dunia ini banyak orang bahagia, tapi tidak banyak orang yang bersukacita. Dan saya berdoa semua ibu-ibu yang mengikuti ibadah ini, kita nggak cuma bahagia ya Bu ya, kita mau bersukacita. Amin. Yang kita mau masuk lebih dalam, kita baca ayat firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 menulis begini. Yohanes 10 ayat 10 menulis begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis selalu mencuri, mengambil. Tuhan selalu memberi. Ingat ibu-ibu, iblis tidak pernah bisa memberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Kalau iblis memberikan sesuatu kepada kita, itu kekayaan, itu kekuasaan, itu popularitas,
Tapi itu selalu ada tumbalnya. Selalu ada harga yang harus kita bayar. Itu iblis. Betul nggak? Selalu ada tumbalnya. Tapi Tuhan kalau memberikan kepada kita, selalu gratis, selalu cuma-cuma. Itulah yang namanya anugerah bagi kita. Iblis itu selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Tuhan selalu datang untuk memberi. Dikatakan memberikan kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam salah satu terjemahan dikatakan to give you life and enjoy your life. Tuhan memberikan kita hidup supaya kita menikmati hidup kita. Supaya kita bisa bersuka cita dalam hidup kita. Nah, ini penting sekali. Banyak orang punya hidup tapi nggak bisa menikmati hidupnya. Ada banyak orang punya hidup tapi nggak bisa bersuka cita dalam hidupnya. Hari-hari ini banyak orang mukanya murung, mukanya sedih. Makanya Nehemia katakan jangan bersusah hati. Kalau ibu-ibu ada yang sedih, ada yang susah hati, mungkin ada yang stres, depresi, Alkitab bilang jangan susah hati. Engkau diberikan kehidupan. This is the day that the Lord has made. Hari ini adalah berkat Tuhan buat kita. I will rejoice and be glad in it. Aku mau bersuka cita dan beria-ria di dalamnya. Tuhan ingin kita menikmati hidup kita. Tuhan ingin kita bersuka cita dalam hidup kita. Makanya ibu-ibu sekalian, hidup ini anugerah loh. Hidup ini berkat Tuhan. Maka dari itu kita harus bersuka cita menikmati hari ini. Menikmati kehidupan ini. Iblis itu mencuri sukacita kita. Iblis tidak ingin kita bersuka cita. Dia tidak mau woman of love, wanita-wanita city of love ini bersuka cita. Dia nggak mau. Dia mau curi sukacita kita. Dia mau ambil sukacita kita. Nah, saya mau masuk lebih dalam lagi. Ini sebetulnya inti khotbah saya di sini. Apa sih hal-hal yang mencuri sukacita kita? Yang dipakai iblis untuk mencuri sukacita kita. Yang pertama, ibu-ibu, yang mencuri sukacita kita adalah kekhawatiran. Apa ibu-ibu sekalian? Kekhawatiran pencuri ulung sukacita kita. Orang yang khawatir tidak akan pernah bisa bersukacita. Nggak bisa, senyum aja susah, apalagi ketawa. Orang yang lagi khawatir, jiwanya kering, ibu-ibu sekalian. Ketika jiwa kita kering, kita nggak bisa bersuka cita, kita nggak bisa senyum, kita nggak bisa tertawa, nggak bisa. 1 Petrus 5:7 menulis demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ibu-ibu, kita mau tegaskan ya. Khawatir dengan takut itu berbeda. Kalau takut itu penyebabnya jelas. Ada yang takut cacing, istri saya takut cacing, kecoa, dan teman-temannya. Ada yang takut kegelapan, ada yang takut tempat tinggi, ada yang takut tua nih ibu-ibu ya, pakai wrinkle anti wrinkle ya. Ada yang takut mati. Ketakutan penyebabnya jelas. Tapi kekhawatiran seringkali penyebabnya nggak jelas. Saya punya teman tiba-tiba jam 2 pagi, jam 3 pagi lagi tidur enak, terbangun. Terbangun aja, keringat dingin, khawatir sekali. Sudah tuh nggak bisa tidur. Kekhawatiran tuh nggak jelas penyebabnya. Yang kedua, ketakutan masih ada efek positifnya. Ketakutan masih ada efek positifnya. Karena kita takutlah, maka kita berjaga-jaga, kita berhati-hati. Karena kita takut sama COVID ini, kita pakai masker kalau keluar, bahkan pakai face shield, bahkan lebih paranoid lagi yang pakai pakai saudara sekalian, yang semua kayak astronot itu ya, sampai lupa namanya. Nah, orang karena takutlah kita cuci tangan, karena takutlah kita minum vitamin, karena takutlah kita olahraga. Takut tuh masih ada efek positifnya. Karena takut miskin, kita berjuang sampai kita sukses, kita kaya. Tapi kekhawatiran tidak ada gunanya, ibu-ibu sekalian. Alkitab berkata, kekhawatiran tidak menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Dengar ya, kekhawatiran tidak menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Artinya, kekhawatiran tidak memperpanjang umur kita. Dengar, kekhawatiran tidak memperpanjang umur kita. Malah mungkin memperpendek umur kita. Kekhawatiran itu menimbulkan banyak penyakit dalam hidup kita. Satu dokter katakan ada 7, yang saya ingat itu penyakit jantung, asma, bengek, penyakit mah,
gondok, saudara. Terus penyakit tulang. Ada 7 penyakit yang muncul kalau kita khawatir. Bayangkan, tidak ada gunanya kekhawatiran itu. Maka dari itu dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Artinya jangan kita khawatir itu jangan kita pegang, jangan kita genggam. Ini khawatir nih, jangan kita pegang erat-erat. Kita bilang aku suka khawatir, aku mau khawatir. Jangan di-entertain kekhawatiran itu di pikiran kita. Ibu-ibu sekalian, kekhawatiran itu di sini, di pikiran kita. Jangan entertain pikiranmu dengan hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran. Dikatakan serahkanlah kepada Tuhan. Artinya ini khawatir nih. Jangan izinkan dia bercokol di pikiran kita, cabut dia, serahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan. Makanya dalam Filipi 4 dikatakan, jangan kamu khawatir. Nyatakanlah keinginanmu dalam doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Kalau Anda khawatir, datang berdoa. Ceritakan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku khawatir tentang masa depan. Aku khawatir tentang hidupku. Aku khawatir tentang anak-anakku. Aku khawatir, Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan permohonan doa, dengan ucapan syukur, ibu-ibu sekalian. Siapa sih yang nggak khawatir hari-hari ini? Siapa yang nggak khawatir? Saya aja khawatir kok, jujur. Khawatir. Ini gimana ke depannya ini? Betul nggak? Gereja polanya berubah, semuanya berubah. Keadaan kita ada di musim yang baru, dengan situasi yang baru, keadaan yang baru. Khawatir. Ketika pandemi pertama itu, saya khawatir sekali. Semua pelayanan itu stop. Semua income itu stop, ibu-ibu sekalian. Khawatir. Saya khawatir, tapi saya selalu serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya mau cerita ya. Awal Februari saya ganti mobil. Saya nggak kira ada corona ini. Saya ganti mobil. Teman saya bilang mobil saya udah kayak kaleng-kaleng, katanya udah rusak, udah tua, baik diganti. Saya ganti mobil. Nah, ketika lagi proses kredit ya, tiba-tiba Pak Jokowi mengumumkan corona awal Maret. Waduh, saya telepon teman saya, bro, ini gimana? Mobilnya sudah kejual, nih mobil baru datang, nih corona, bro. Mungkin saya nggak tahu gimana bayar cicilannya ini. Saya nggak ada pelayanan nih ke depan. Teman saya dengan enteng bilang, gampang Pak, corona ini cuma 3-4 bulan. Dia prediksikan 3-4 bulan, udah setahun lebih nggak kabur-kabur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya, aduh ini gimana? Salah satu beban saya cicilan mobil. Jujur saya khawatir karena saya nggak ada income. Gimana cara nyicilnya? Kalau rutin dulu pelayanan bisa lah ya. Tapi dengan stop semua ini gimana? Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa sekali. Saya datang sama Tuhan. Saya doa Tuhan, saya butuh berkat untuk cicilan mobil, untuk obat-obat saya. Saya obatnya dari Pineng, ibu-ibu sekalian. Saya belinya dari Pineng. Aduh banyak, saya butuh ini banyak kebutuhan saya. Saya datang, saya cerita, Tuhan saya khawatir. Saya nggak ada uang, nggak ada income. Ini gimana Tuhan? Tapi luar biasa. Dikatakan sebab Ia yang memelihara kamu. Aduh, saya suka ayat ini. Ibu-ibu nggak usah khawatir. Kita punya Bapa yang pelihara hidup kita. Amin. Kata pelihara itu artinya Bapa sudah sediakan apa yang sedang kau butuhkan dan apa yang akan kau butuhkan. Dengar, kata pelihara itu artinya Bapa sudah sediakan apa yang sedang ibu-ibu butuhkan dan apa yang akan ibu-ibu butuhkan. Jadi bukan cuma yang sedang, tapi juga yang akan kita butuhkan. Dan puji Tuhan, bulan demi bulan, oleh berkat Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya bisa bayar cicilan mobil. Nggak sampai nunggak, ibu-ibu sekalian. Nggak sampai datang debt collector, nggak sampai. Puji Tuhan. Makanya nggak usah khawatir. Apa yang ibu-ibu khawatirkan? Jangan kekhawatiran itu menjadi beban yang berat, yang kita pikul nggak ada gunanya. Saya dulu suka pelayanan ke desa-desa. Kita kadang-kadang harus naik truk ya. Kita naik truk, ketemu ibu-ibu mbok-mbok tuh. Ibu-ibu tuh naik truk, tapi bakulnya masih dia pegang.
Mestinya kan diturunin aja tuh bakul. Ini dia naik truk, tapi dia pikul tuh bakul. Saya bilang, Mbok, itu beban ngapain? Taruh di bawah. Enggak apa-apa, nak, katanya. Dia suka mikul beban. Nah, kita orang kesan kalau sudah ada Yesus, ngapain kita pikul beban kita? Nggak, jangan berat, serahkan sama Yesus. Kita mau bersuka cita hari ini, karena hari ini hari yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Kita punya Bapa yang pelihara hidup kita, ibu-ibu sekalian. Apa yang ibu-ibu butuhkan, percaya dengan iman, Bapa sediakan buat kita. Burung di udara dia pelihara, tadi ibu doa. Bunga di ladang dia pelihara. Apalagi ibu-ibu yang cakep-cakep dan keren-keren ini. Masakan Tuhan tidak ada pelihara semua kebutuhan kita. Dia akan sediakan yang terbaik bagi setiap kita. Serahkan khawatirmu. Daripada kita khawatir, lebih baik kita bersuka cita. Don't forget to rejoice, Bu. Ayo bersuka cita semua. Ayo, mana senyumnya ibu-ibu sekalian? Yang mukanya manyun, yang mukanya jutek, bete. Ayo senyum dong, senyum, amin. Aduh, jangan khawatir. Khawatir, mungkin Mbak Evelyn khawatir. Aduh, nih anak saya kesayangan cowok di Melbourne nih gimana ya? Aduh, udah lama nggak ketemu ya, cuma bisa FaceTime doang. Nggak usah khawatir ya, Bu ya. Tuhan pelihara hidupnya, Tuhan jagai dia, Tuhan lindungi dia, amin. Mungkin ibu-ibu anaknya ada di Amerika bisa kunjungi ya. Mungkin anakmu apa gimana? Nggak usah khawatir ibu-ibu sekalian. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dia yang pelihara hidup setiap kita. Dia yang pelihara anak-anak kita. Dia yang pelihara keluarga kita. Dia yang pelihara rumah tangga kita. Amin. Nggak usah khawatir. Yang kedua, yang mencuri sukacita kita. Apa coba ibu-ibu? Yang kedua yang ibu-ibu suka bilang, Pak, stres nih. Siapa ibu-ibu nggak pernah stres? Kata yang paling populer hari-hari ini adalah kata stres. Kata depresi, aduh gua stres. Kalau ibu kalau ketemu temennya, lu gimana kabarnya? Non, gimana lu? Stres gua. Lu gimana? Gua juga stres. Orang stres ketemu orang stres, jadilah arisan ibu-ibu stres gitulah ya. Baca deh, Mazmur 42:6 menulis begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Daud pun tertekan, Daud pun stres. Berharaplah kepada Allah. Berharap. Kita jangan stres, kita punya harapan di dalam Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang pertama dikatakan berharap. Ibu-ibu jangan hilang harapan. Harapan itu sau yang aman bagi jiwa kita. Harapan itu memberikan kita semangat dalam hidup kita. Berharaplah rumah tanggamu dipulihkan. Berharaplah suamimu bertobat. Berharaplah keuanganmu diberkati. Berharaplah penyakitmu disembuhkan. Berharaplah anakmu bertobat datang kepada Tuhan. Berharap. Ada satu analisa yang luar biasa. Ini survei benar-benar ilmiah. Kepada veteran Perang Dunia Kedua. Menurut sejarah, Perang Dunia Kedua adalah perang yang paling jahat. Perang yang paling buas, perang yang paling sadis. Tapi ada orang-orang yang bisa selamat bertahan dalam perang yang begitu luar biasa. Waktu dianalisa, apa yang menyebabkan mereka bisa bertahan di tengah-tengah perang yang begitu buas? Jawabannya cuma satu. Karena mereka punya harapan. Harapan untuk bertemu lagi dengan keluarganya. Harapan untuk hidup normal lagi. Harapan untuk perang ini berhenti, ada kedamaian. Ternyata harapan memberikan kita semangat di dalam setiap pergumulan hidup kita. Berharaplah kepada Tuhan dikatakan. Dan dikatakan, aku akan bersyukur. Daripada kita stres, mendingan kita menyanyi memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Amin, ibu-ibu sekalian. Daripada kita stres, kita depresi, mendingan kita bersyukur, memuji Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan. Seringkali gini, kita selalu melihat apa yang kita nggak punya, dan kita selalu tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Tuhan itu sudah kasih banyak hal dalam hidup kita. Tuhan sudah kasih saya muka ganteng, Meri Hyun Bin. Tuhan sudah kasih saya kesehatan tubuh yang sehat. Tuhan bisa kasih saya mulut yang masih bisa bicara. Saya masih bisa makan dengan enak. Tuhan kasih saya istri yang baik. Tuhan kasih saya, oh ya, salam dari istri saya. Dia lagi sibuk karena supir mau pulang, jadi beres-beres. Terus saya punya rumah walaupun ukurannya 4L, lu lagi. Saya bersyukur saya punya rumah. Saya bersyukur saya masih punya kaki, bisa jalan. Saya bersyukur saya bisa punya tangan untuk memuji Tuhan.
kita jangan lihat apa yang kita nggak punya. Jangan kita lihat rumah yang besar, yang mewah. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Jangan jadi anak yang sulung, yang iri sama yang bungsu. Padahal dia punya semuanya, dia nggak mau nikmati, bodoh kan? Nah, bersyukurlah kepada Tuhan. Terus dikatakan lagi, penolongku dan Allahku. Haleluya, kita punya Allah menolong kita. Terus saya 7 berkata begini, jiwaku tertekan dalam diriku sebab aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Ketika engkau lagi stres, ingat kebaikan Tuhan. Ingat Tuhan dalam hidupmu. Jangan ingat utangmu yang belum dibayar. Jangan ingat anakmu yang belum bayar uang sekolah. Jangan ingat bla 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 bla. Ingat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan, ingat mukjizat Tuhan dalam hidupmu. Makanya Mazmur 103 katakan jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, ibu-ibu sekalian, jangan stres dengan depresi. Nah, saya mau tanya nih, Bu, penyebab kita stres itu apa, Bu? Apa, Bu? Banyak biasanya kita nyalain 4 hal. Kita stres itu penyebabnya 4 hal. Yang pertama itu tempat, place. Dalam bahasa kita pakai bahasa Inggris ya, place. Kita selalu nyalain tempat. Tempat yang tidak nyaman, mungkin itu kantor kita, mungkin itu rumah kita, place. Kenapa saya stres? Aduh, my place is not comfortable. Saya ini tinggal di Alam Sutra. Alam Sutra itu cukup nyaman. Tapi di sebelah saya ini ada tanah kosong. Dan dulu tuh sempat ada orang-orang nggak tahu dari mana taruh mobil rongsokan di tanah kosong ini, numpuk mobil rongsokan. Walaupun rumah saya nggak mewah, tapi rumah saya cukup manis gitu, cukup cantik. Jadi gara-gara mobil rongsokan kita terganggu sekali, rongsokan banget. Sampai istri bilang, aduh, ini kok pemandangan jadi nggak enak ya. Kita nyalain tempat. Gara-gara corona ini istri bilang kita pulang kampung aja lah. Kita tinggal di Nias saja, istri saya dari Nias. Di pulau itu nggak ada COVID. COVID itu nggak masuk di pulau. Nias juga kena COVID, ibu-ibu sekalian. Nah, kita selalu nyalain place, tempat nggak nyaman. Yang kedua, sumber stres kita bilang people, orang. Yang buat ibu-ibu stres siapa? Yang pertama pasti siapa? Jujur, suamimu. Amin. Istri saya ketawa tuh. Yang bikin kita stres suami kita, anak-anak kita, pembantu kita. Kita selalu nyalain orang, atau mungkin gembala bilang jemaatnya, jemaat bilang gembalanya bikin, tapi Pak Tim nggak bikin stres ya, Pak Tim gembala yang sangat baik bersama Ibu Evelyn. Nah, people, kita selalu nyalain kita stres itu sumbernya orang teman kerja. Yang ketiga, kita selalu nyalain problem, masalah buat kita stres. Ya iyalah, siapa yang nggak punya masalah dalam hidup ini? Selama kita hidup, ibu-ibu, kita pasti punya masalah. Betul nggak? Hanya orang mati yang nggak punya masalah. Selama kita hidup, kita pasti punya masalah, ibu-ibu sekalian. Dan kita selalu menyalahkan, gue stres karena masalah gue, beban gue berat banget. Lu nggak kayak gue ya, lu enak banget ya. Gue nih stres loh. Semua orang punya masalah. Jangan ketipu dengan penampilan orang. Ada orang keren, harum, masalahnya besar. Saya ketemu orang kaya, bukan ibu-ibu, yang pasti bukan dari Women of Love ya. Saya ketemu dengan orang kaya, masalahnya juga besar, masalahnya berat. Suaminya tahanan KPK, ibu-ibu sekalian. Berat masalahnya. Kita selalu nyalain pace itu kecepatan hidup ini. Kita nyalain, gua stres nih, hidup ini cepat sekali ya. Sekarang udah tanggal berapa nih? 4. Tahu udah tanggal 5. Udah tahu udah lebaran. Tahu udah Desember. Cepat sekali hidup ini. Rasanya gue stres dengan kecepatan, tuntutan hidup ini yang begitu tinggi. Bla bla bla. Kayaknya hidup ini kayak kita lihat di film-film gitu ya, di video-video. Itu buat kita stres. Tapi itu salah. Penyebab kita stres bukan tempat, bukan place, bukan people, bukan problem, bukan pace. Tapi menyebab kita stres itu perfection. Kesempurnaan. Orang yang perfeksionis tidak bisa bersuka cita. Dengar ibu-ibu, yang perfeksionis, yang mau semuanya sempurna, semuanya on schedule, semuanya rapi seperti yang dia inginkan, tidak akan pernah bisa bersuka cita. Orang yang perfeksionis akan menuntut terus dan tidak akan pernah terpuaskan. Catat ibu-ibu sekalian.
Orang yang perfeksionis tidak akan bisa bersuka cita. Tidak ada tempat yang perfect, ibu-ibu sekalian. Rumahmu bagus, nyaman, tapi kebanjiran. Nggak ada yang sempurna. Kau masuk gereja, gerejanya bagus, ternyata majelisnya rewel. Nggak ada yang sempurna, kecuali City of Love ya. Semuanya baik. Kayak gembalanya baik banget gitu ya. Kalau Anda mau cari apa, tidak ada tempat yang sempurna. Nggak ada. Terus Anda mau cari people. Tidak ada orang yang sempurna. Suami yang sempurna nggak ada, istri yang sempurna nggak ada, anak-anak yang sempurna apalagi nggak ada. Nggak ada ibu-ibu yang sempurna, nggak ada orang yang sempurna. Orang bisa menyakiti, melukai kita bisa. Terus problem, ya nggak ada problem yang sempurna. Semua orang punya, tidak ada yang sempurna, semua punya masalah. Pace, kecepatan hidup, itu membuat kita stres. Sebenarnya perfection, kita mengharapkan yang sempurna. Ketika kau perfeksionis, engkau akan kehilangan sukacitamu. Yang ketiga, yang menyebabkan pencuri sukacita itu adalah keserakahan, Ibu. Masih ada waktu nih, Bu Evelyn. Keserakahan, dikit lagi. Keserakahan membuat kita tidak bisa bersukacita. Kita baca Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan perhatikan kalimat ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan jadi hamba uang, jangan diperbudak oleh uang, jangan serakah uang. Uang itu kalau jadi hamba yang baik. Tapi uang itu kalau jadi tuan yang jahat loh. Dia akan menguasai, dia akan menghancurkan hidup kita. Ada berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara cinta uang. Ada berapa banyak teman baik jadi musuhan gara-gara uang. Ada berapa banyak orang yang tadinya baik bisa jadi jahat gara-gara uang. Orang yang saleh bisa korupsi gara-gara uang. Kenapa? Uang itu bisa mengubah perilaku orang. Uang itu bisa membuat orang jadi jahat. Makanya kita bilang, jangan kamu menjadi hamba uang. Jangan hidup kita dikuasai uang. Saya sering katakan ya, orang itu seperti kereta api. Kereta api itu bunyinya cuma 3. Bunyi yang pertama, duit. Bunyi yang kedua kereta api, seret. Bunyi yang ketiga kereta api, syusya. Jadi bunyinya cuma 3. Duit. Seret. Syusya. Ngomongnya cuma seret, duit, susah. Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Konten. Cukup itu bukan memiliki apa yang kita inginkan. Dengar ya, cukup itu bukan memiliki apa yang kita inginkan. Tapi cukup itu kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkati Anda 10 juta, nikmati 10 juta. Kalau Tuhan kasih Anda 100 juta, kok nggak cukup, itu terlalu, ibu sekalian. Belajar untuk konten, belajar untuk cukup. Orang yang cukup, orang yang konten akan bisa bersukacita dalam hidupnya. Nah, bicara dunia ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu selalu merasa dirinya tidak cantik. Selalu merasa ada yang kurang. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Selalu merasa ada yang kurang. Saya punya teman cantik banget. Kulitnya mulus banget. Nyamuk nemplok langsung kepleset. Dia punya cantik, matanya bagus, semuanya bagus. Cuma satu aja kelemahannya agak pendek, nggak tinggi. Nah, tapi dia merasa kurang. Kita udah rasa ini cantik banget ya, udah cantik, udah manis banget, udah ya oke lah, udah bagus banget. Tapi dia merasa nggak cantik. Dia mulai operasi ini, operasi. Nah, orang operasi itu kecanduan. Sudah perma ini akan perma ini diperma. Jadilah bengkel perma. Saya waktu ke Korea, tour guide kita cerita dalam pengalaman dia. Dia ketemu seorang bapak, ini bukan ibu ya, bapak-bapak yang begitu addicted dengan operasi plastik. Bapak itu sering sekali ke Korea untuk operasi oplas ya. Dan semua mukanya sudah dipermak, cakep sekali. Udah luar biasa, semuanya udah diubah. Tapi satu hari dia datang lagi, dia mau ke dokter lagi.
Nah, tour guide ini nemenin bapak ini penterjemah. Dokternya sampai marah. Dokternya bilang, you are too much. Kamu tuh terlalu sekali. Kamu nih sudah sempurna. Kamu nih sudah enough. Udah cukup. Nggak ada yang perlu dioperasi lagi dari hidup kamu. Tapi dia ngotot minta dioperasi. Dia ngotot cari dokter lain. Hati-hatilah. Orang nggak pernah bisa puas. Dengar ibu-ibu. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidup kita. Kita selalu merasa kurang. Ini, kurang itu. Kurang uang, kurang cantik, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Jangan pernah berkata kurang, tapi berkata cukup. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya bersyukur punya istri, walaupun dia tidak seperti bintang film, bukan Miss Universe, tapi dia merasa cukup, dia konten dengan dirinya. Nggak ada satupun dari wajah istri saya yang dipermak, nggak ada. Semuanya original. Sampai ada teman-teman bercanda, kalau orang sudah dipermak gitu loh ya, KTP-nya kan udah berubah tuh fotonya. Paspornya fotonya udah berubah. Atau mungkin di surga nanti malaikat sudah nggak ngenalin lagi, ini siapa ya? Kok beda pada waktu dia diciptakan? Ini bercanda. Nah, ibu-ibu sekalian, hati-hatilah. Belajar cukup. Orang yang cukup kan bisa bersuka cita. Tapi orang yang serakah selalu berkata kurang, tidak akan pernah bisa bersuka cita. Yang keempat, terakhir, tapi saya nggak akan bahas deh ya. Yang keempat, kepahitan. Yang pertama adalah kekhawatiran. Yang kedua adalah stres, depresi. Yang ketiga adalah keserakahan, selalu kurang. Yang keempat, kepahitan. 4 hal ini yang paling utama yang menjadi pencuri sukacita hidup kita. Tentu saja ada yang lain. Ada rasa bersalah yang selalu menghantui, membuat kita nggak bisa bersukacita. Ada banyak. Tapi 4 hal utama inilah yang membuat kita tidak bisa bersukacita. So, ibu-ibu, jangan izinkan iblis mencuri sukacitamu. Jangan izinkan iblis membuat kita tidak bisa menikmati hidup kita. Ada banyak orang kaya, populer, ada banyak orang berkuasa, tapi dia nggak bisa menikmati hidupnya. Kasihan banget. Don't forget to rejoice. Jangan lupa untuk bersukacita, ibu-ibu sekalian. Amin. Jangan lupa untuk bersukacita. Sukacita itu kekuatan kita. Sukacita itu luar biasa, dan itu berkat Tuhan bagi setiap kita. Our Father is Father of joy. Jesus is a man of joy. Dan Holy Spirit is the Spirit of joy. Jangan izinkan kekhawatiran mencuri sukacita kita. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jangan izinkan stres, depresi mencuri sukacita kita. Jangan izinkan. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada yang sempurna. Berharaplah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang menolong setiap kita. Dalam tadi Ibrani dikatakan dia tidak pernah membiarkan. Dia tidak pernah meninggalkan. Tuhan nggak akan mencampakkan, nggak akan biarin sana. Orang tua kan biarin kamu sana. Tuhan nggak pernah biarin kita loh. Dia nggak pernah biarin kita dan dia nggak pernah tinggalkan kita. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Memang kecenderungan kita tuh mengeluh, protes, komplain, stres, itu kecenderungan kita. Kita lawan. Taati firman Tuhan. Maka kita akan bersukacita. Di tengah-tengah pandemi ini, masalah kita banyak. Pergumulan kita banyak. Saya tahu hidup tidak mudah bagi kita. Tapi kita memilih untuk bersukacita. It's your choice. Don't forget to rejoice, ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bisa nyanyi satu lagu itu, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar Tuhan, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shandala batakandala bashanda, indala batakandala bashindi di biti kiri bashandala batakandala bashanda, kirala batakala bashandala batakandala bashandala. Berkati setiap wanita-wanitamu Tuhan, mereka yang beribadah bersama-sama pada hari ini. Mama tidak tahu apa beban masalah pergumulan mereka, yang buat mereka susah, mereka sedih, mereka stres, mereka khawatir hari-hari ini. Tuhan tolong setiap kami. Engkau Bapa yang baik yang pelihara hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang mengerti bahasa tetesan air mata kami. Engkau Bapa yang menerima kami apa adanya. Ampuni kami terlalu perfeksionis, terlalu menuntut yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Engkau Tuhan yang bisa memuaskan hidup kami. Suami kami tidak sempurna, anak-anak kami tidak sempurna, pekerjaan kami tidak sempurna, gereja kami tidak sempurna, orang di sekitar kami nggak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna yang bisa memuaskan kami. Kami mau berharap hanya kepadamu, jangan sampai kami hilang harapan ya Tuhan, jangan sampai kami hilang harapan. Kami berharap rumah tangga kami dipulihkan, bisnis kami diberkati, berharap anak-anak kami diselamatkan, berharap Tuhan penyakit kami disembuhkan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan.
untuk semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau penolong Allah kami yang tidak pernah diam, Tuhan. Engkau selalu bekerja untuk kami. Apapun yang mencuri sukacita kami, kekhawatiran, stres, depresi, keserakahan, selalu merasa kurang, kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati, orang-orang yang mengkhianati kami mau mengampuni mereka. Kami tidak mau simpan kepahitan, karena itu racun bagi jiwa kami, racun bagi tubuh kami. Berkati setiap ibu-ibu di tempat ini ya Bapak, yang mengikuti ibadah Zoom ini. Berkati setiap supaya mereka tidak lupa untuk bersuka cita. Ngomel, komplain, mengeluh itu kami naturalnya begitu. Tapi biar kami lawan dengan firman. Apapun situasi kondisi yang kami alami, baik dan buruk, kami mau bersuka cita. Terima kasih Bapa. Berkati setiap ibu-ibu, berkati Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan hati kami. Haleluya. Haleluya. Uralah basyanda ko El Shaddai. Uralah basya, apapun beban pergumulanmu datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Dia. Tuhan sanggup tolong engkau. Dia Bapa yang mengerti engkau, Dia menciptakan engkau, Dia mengerti kekurangan kelemahanmu. Uralah basyanda la batakan dala basyanda. Uralah batakan dala basyanda la balabala. Rabatakan dala masyanda la batakala basyanda la balabala basyanda. Saya merasa Roh Kudus sedang bekerja, saya merasa Roh Kudus sedang melawat setiap kita. Buka hatimu ibu-ibu, izinkan Roh Kudus bekerja. Jangan izinkan iblis mencuri sukacita. Jangan izinkan perkataan orang mencuri sukacitamu. Orang-orang yang berkata negatif, orang-orang yang membuli, mengkritik, memfitnah, kau jangan izinkan untuk mencuri sukacita. Jangan izinkan situasi kondisi yang buruk mencuri sukacita. Jangan izinkan penyakitmu mencuri sukacita. Uralah batakala, kami mau bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami hari ini. Berkati setiap wanita-wanitamu Tuhan. Pengurapan yang penuh Tuhan curahkan bagi setiap kami. Uralah basyandala batakan. Ada urapan sukacita itu Tuhan. Ada urapan sukacita itu. Melimpah-limpah dalam hidup kami. Uralah basyanda, angkat kekhawatiran kami. Kami serahkan kekhawatiran kami kepadamu ya Bapa. Kami serahkan kekhawatiran kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati ibu semua. Semangat. Oke. Terima kasih Pak Agus Lutan buat waktu dan pelayanan dan juga firman Tuhan yang pasti sangat memberkati setiap kita. Sekali lagi terima kasih Pak Agus buat Terima kasih waktu Pak Tim. ya dan pelayanan juga firman-Nya luar biasa ya. Saya percaya kaum wanita Tuhan kita harus terus bersukacita. Amin. Tadi Pak Agus telah menjelaskan begitu detail apa yang dapat membuat kita tidak bersukacita. Mari terus bersukacita. Nah, sebelum kita menerima doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan hari Selasa tanggal 11 Mei kita tetap masih ada Woman of Love dengan waktu yang sama. Kemudian besok kita ada ibadah tengah minggu atau midweek service yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rubin Ong. Ibu-ibu bisa mengajak suami dan keluarga dan dapat diikuti melalui Zoom juga dan juga melalui YouTube channel City of Love Church karena kita akan live streaming juga. Dari jam 7.45 atau 8 kurang 15 menit. Ya. Nah kemudian satu pengumuman lagi, mulai minggu depan saya mau mengadakan doa 10 hari, yaitu doa menjelang Pentakosta.
Tahun lalu saya juga mengadakan ini dan tahun ini saya tahu ini waktunya juga untuk kita untuk menantikan, bahkan ini tahun adalah tahun Pentakosta ketiga. Karena itu saya mengajak semua dapat ikut dalam doa 10 hari dimulai tanggal 13 Mei. Jadi tanggal 13 Mei itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Kamis. Nah, malamnya, dan setiap malam selama 10 malam itu kita akan ada doa 10 hari yang akan dapat diikuti melalui Zoom dan juga melalui live streaming di YouTube channel City of Love Church. Nah, waktunya adalah hanya 1 jam, dari jam 8 malam sampai jam 9. Kita akan lebih banyak memuji menyembah Tuhan dan nanti juga akan ada pesan singkat firman Tuhan untuk membawa kita untuk lebih lagi mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu aja pengumumannya. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari kaum wanita Tuhan yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai semuanya. Berkati. Amin.